Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Riri Mohariro. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dalam masa pandemi ini, semoga kalian tetap semangat belajar ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari cerita hikayat. Dalam pembelajaran cerita hikayat, terdapat standar kompetensinya teman-teman. Yang pertama yaitu memahami cerita hikayat yang dituturkan. Lalu, ada juga kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita hikayat yang sudah teman-teman dengar atau yang sudah teman-teman baca. Lalu, terdapat indikator pembelajaran. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat yang sudah dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran cerita hikayat. Melalui pembelajaran non-cetak dengan bahan ajar video, peserta didik diharapkan sanggup mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat dengan pola penyajian karakter tokohnya, dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Dan peserta didik diharapkan terampil mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita hikayat dengan kehidupan saat ini. Lanjut ke materi. Pengertian mengenai cerita hikayat. Apa sih cerita hikayat itu? Cerita hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri cerita hikayat. Yang pertama itu anonim, artinya pengarangnya tidak dikenal. Yang kedua, istana sentris, menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau keraton. Lalu yang ketiga ada bersifat statis, yaitu tetap dan tidak banyak perubahan. Ciri-ciri yang keempat, bersifat komunial, artinya menjadi milik masyarakat. Yang kelima, menggunakan bahasa klise atau menggunakan bahasa yang diulang-ulang. Lalu yang keenam, bersifat didaktis, yaitu didaktis moral maupun didaktis religius. Yang ketujuh, magis, artinya pengarang membawa pembaca ke dunia khayal imaji yang serba indah. Lalu yang kedelapan, pralogis, artinya banyak cerita pada hikayat tidak dapat diterima oleh akal manusia. Lalu yang terakhir, menggunakan kata arkais, yang artinya kata-kata yang saat ini sudah tidak lazim digunakan. Di dalam cerita hikayat terdapat nilai-nilainya nih teman-teman. Nilai yang pertama yaitu nilai religius, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi, dan nilai estetika. Dan cerita hikayat mempunyai beberapa jenis teman-teman, berdasarkan isi dan berdasarkan asalnya. Cerita hikayat yang berdasarkan isi yang pertama yaitu cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, dan cerita berbingkat. Lalu, yang berdasarkan asalnya, jenis cerita hikayat diantaranya Melayu asli, pengaruh Jawa, pengaruh Hindu, dan pengaruh Asia Persia. Setelah mempelajari cerita hikayat, ada tugas individu nih buat teman-teman. Peserta didik menceritakan kembali isi cerita hikayat yang sudah dibaca di depan kelas dan memperoleh tanggapan atau umpan balik dari peserta didik yang lain. Dan catatannya nih untuk teman-teman, cerita hikayat setiap peserta didik itu berbeda. Lalu ada juga tugas kelompok teman-teman.
Peserta didik mendengarkan cerita hikayat yang dibacakan oleh pendidik atau yang telah diberikan oleh pendidik ya. Lalu, peserta didik menyimak penjelasan pendidik untuk diskusi menentukan pokok-pokok isi cerita hikayat, karakteristik cerita hikayat, mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini, dan menuliskan kembali cerita hikayat yang sudah kalian dengar teman-teman. Berikut ini adalah video mengenai cerita hikayat. Silakan menyaksikan teman-teman. Lebih banyak ikan di laut atau bintang di langit? Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid kelihatan murung sekali karena beliau memiliki pertanyaan dan para menterinya belum ada yang mampu menjawab dengan tepat. Akhirnya, berimbas suasana istana terlihat sunyi senyap karena rajanya sedang termenung memikirkan dua pertanyaan sang raja. Semuanya telah berusaha dengan keras, namun jawaban dari pertanyaan raja belum juga ketemu. Baginda raja sangat ingin tahu jawabannya. Mungkin karena rasa penasaran, penasehat kerajaan menyarankan untuk memanggil Abu Nawas untuk memecahkan teka-teki yang membingungkan ini. Karena dua pertanyaan ini, Baginda raja tak dapat tidur karena kepikiran dengan keingintahuannya untuk menyingkap fenomena alam tersebut. Abu Nawas akhirnya jadi dipanggil dan menghadap sang raja. "Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan?" tanya Abu Nawas. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata raja. "Bolehkah hamba mengetahui dua teka-teki itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita ini?" tanya raja. "Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu?" tanya raja. "Tuanku, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas," jelas Abu Nawas. Raja mulai tersenyum karena merasa puas mendengarkan jawaban Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian, Baginda melanjutkan dengan teka-teki yang kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?" tanya raja. "Ikan-ikan di laut, Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kamu memutuskan hal tersebut? Apakah kamu pernah menghitungnya?" tanya raja. "Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkap dalam jumlah yang besar? Namun, seolah-olah jumlah mereka tak berkurang sama sekali. Sementara, bintang-bintang tak pernah diambil. Jadi, jumlahnya tetap saja," jelas Abu Nawas. Seketika rasa penasaran Baginda Raja sirna atas jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Dan akhirnya, raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas jawabannya, dan kemudian menyuruhnya untuk kembali pulang. Setelah mempelajari cerita hikayat, terdapat evaluasi pembelajaran teman-teman. Yang pertama, penilaian pengetahuan berupa tugas kelompok, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat. Lalu, ada tes tertulis.
Lalu, terdapat penilaian keterampilan atau tugas individu, yaitu menceritakan kembali isi cerita hikayat yang didengar atau yang sudah dibaca. Setelah menyelesaikan tugas individu dan tugas kelompok, saatnya teman-teman mengisi tes tertulis. Berikut ini soalnya teman-teman. Selamat mengerjakan.